Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan kita muliakan guru kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, para jamaah sholat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, para santri Ma'had Tahfidz Quran MAJT Basnas Provinsi Jawa Tengah, para pendengar radio Gaul dan juga radio Dais, serta para pemirsa MAJT TV dan TV-ku yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin Wa'da Sholat Maghrib yang pada malam hari ini adalah membahas kitab Taqriratus Sadidah dengan tema khutbah Jum'ah. Bagi para pemirsa dan pendengar yang akan menanyakan segala sesuatu hal berkaitan dengan tema khutbah Jum'ah, nanti bisa menghubungi lewat WA Radio Dais di 082 1336 70.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah binati sholihah wa bisafaati Rasulillah. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak kajian rutin pada malam hari ini, yaitu kajian kitab Taqriratus Sadidah dengan tema khutbah Jum'ah yang akan disampaikan oleh guru kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu arkanu khutbatayil jum'ati wa syurutuha. Utawi iki iku membahas rukun-rukune khutbah loro, khutbah Jum'ah, khutbah loro wa syurutuha dan syarat-syaratnya. Ini sekedar mengingatkan kembali bahwa tasniyah isim yang menunjukkan arti dua itu seperti khutbataini, khutbatun, khutbataini. Tetapi ketika kalimah ini diidhofahkan menjadi mudhof, maka nunnya menjadi hilang. Arkanu khutbatayil jum'ati wa syurutuha, rukun khutbah dua Jumat dan syarat-syaratnya. Ada rukun, ada syarat. Kalau Anda perhatikan apa bedanya antara rukun dan syarat, nanti kita bisa melihat pada isinya. Yang menjadi rukun apa saja, yang menjadi syarat apa saja. Tapi secara umum bahwa rukun itu sesuatu yang menjadi bagian dari khutbah itu, tidak bisa terpisahkan dan tidak bisa berkurang satupun. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi tetapi terpisah dari khutbah itu. Misalnya syaratnya harus
berpakaian menutup aurat. Nah, itu menutup aurat itu bukan bagian dari khutbah, tapi syarat. Menutup aurat dalam sholat juga bukan bagian dari sholat. Ya, karena sholat itu takbiratul ihram, Fatihah, ruku, itu tidak ada tutup aurat. Nah, tutup aurat itu syarat. Nah, syarat itu harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi ya batal. Tapi bukan bagian dari sholat itu, bukan bagian dari khutbah itu. Arkanul khutbataini. Nah, ini ketika tidak menjadi idhofah, maka nunnya kembali muncul. Arkanul khutbataini utawi rukun-rukunnya dua khutbah iku khamsatun ana 5. Pertama, yang menjadi rukun itu hamdulillahi fihima. Jadi hamdulillahi memuji Allah fihima ing dalam dua khutbah. Artinya bahwa hamdalah itu harus ada di dalam khutbah awal dan khutbah tsani. Fala buddha min lafzil hamdi. Maka fala buddha wajib min lafzil hamdi, dengan lafal hamdi. Au ma ustuqa minhu, atau yang serumpun dengan kata itu, ustuqa mustaq. Wala yakfi asyukru lillah. Wala yakfi, tidak cukup dengan kata-kata asyukru lillah. Biasanya kan kita suka nyambung ya. Alhamdulillah wa syukru lillah. Nah, ini syukru lillah tidak bisa menjadi hamdalah dalam khutbah. Harus menggunakan kata alhamdulillah. Saya kira rukun ini, kalau khotib itu membaca buku khutbah yang standar, itu otomatis sudah memenuhi rukun itu. Yang kedua, as-sholatu alan nabi. As-sholatu moco sholawat alan nabi, ngatasi kanjeng Nabi SAW, juga fihima, ing dalam dua khutbah. Bi ayyi sighatin, sholawat ini dengan sighat apa saja. Sholawat itu kan kata macam kalimatnya itu. Tapi walayati rahimallahu Muhammadan, tidak cukup kalau sholawat itu pakai kata-kata rohimah. Semoga Allah merahmati, mengasihi Muhammad. Maknanya, tujuannya sama, tapi itu tidak cukup. Jadi harusnya begitu juga au sallallahu alaihi, tidak cukup dengan kata sallallahu alaihi. Wa in ada ala madkur, ya meskipun itu kata-kata itu ada menjadi kebiasaan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan biasa. Asyukru lillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Itu kalimat itu ada menjadi kebiasaan ala madkur. Wala yustaratu lafdu Muhammadin, tidak harus dengan kata-kata lafal Muhammad. Ingat kaping 3, al-wasiyatu bittaqwa. Al-wasiyatu, wasiat bittaqwa, menyampaikan pesan tentang ketakwaan. Bihima ing dalem karo-karone khutbah loro. Wa ya imtithalul awamir, yang dimaksud wasiat bittaqwa itu intinya adalah imtithalul awamiri. Ya, memerintahkan, menuruti perintah, mengajak menuruti perintah, wajtinabun nawahi,
dan mengajak untuk menjauhi larangan. Fala buddha maka tan kena ora atau wajib minal hati menyuruh dengan serius alat taati untuk bertaat wa zajri dan mencegah anil maksiati dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu intinya tuh wasiat bitakwa itu begitu. Maka selalu ada kata-kata marilah kita meningkatkan takwa. Dalam khutbah itu begitu, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Itu intinya al-hasu ala taati awi zajru anil maksiati. Binahwi ihdaru iqaballahi awin nar. Ya, misalnya kalimatnya itu takutlah kepada siksa Allah atau neraka. Wala yakfi at-tahdzir, dalam hal menyampaikan peringatan itu tidak cukup kalau hanya peringatan minat dunia, soal dunia. Kalau diselipkan dalam bagian dari cerita khutbah atau materi khutbah nggak apa-apa, tapi jangan wasiat bitakwa itu hanya diisi dengan tahdzir minat dunia, peringatan tentang dunia. Misalnya hanya memperingatkan kenapa umat Islam miskin-miskin, marilah bekerja dengan semangat supaya bisa mendapatkan uang. Nah ini kan dunia ini. Atau marilah, ya termasuk dunia itu, kalau marilah kita jaga kesehatan jasmani. Jadi dalam prakteknya wasiat bitakwa ini lalu kemudian diisi dengan berbagai macam renungan. Yang renungan itu mengajak ketakwaan, tapi dalam rangka mengajak ketakwaan itu bisa juga dibumbui, dicampuri dengan persoalan-persoalan yang tidak murni soal ketakwaan. Jadi misalnya bicara soal haji, bicara soal haji, bagaimana calon jamaah haji itu betul-betul menunaikan rukun Islam dengan baik. Maka kemudian ditambahi lah supaya baik, lancar, sukses itu sampai sangu duit sing cukup. Nah ini kan dunia nih, tapi nggak apa-apa karena itu dalam rangka at-taqwa itu. Supaya hajinya nyaman, itu jaga kesehatan. Dalam rangka menjaga kesehatan, sampai ning Mekah, ning Madinah itu kudu doyan maem. Kalau jamaah haji, calon jamaah haji nggak doyan maem, terus nanti ambruk sakit. Nah itu biasa, tapi wasiat bitakwa yang persoalan-persoalan ukhrawi itu jangan sampai ditinggalkan. Yang keempat, qiraatu ayatin, membaca ayat minal Qur'ani dari Al-Qur'an, dibaca kapan menjadi rukun fi ihdahuma, bisa di dalam salah satu. Salah satu itu berarti bisa pada saat khutbah awal, ula, bisa pada saat khutbah tsaniyah, kedua. Maka prakteknya biasanya mengakhiri khutbah kedua itu lalu kemudian membaca satu ayat Al-Qur'an atau satu surat pendek. Ya, ada kalanya berkaitan dengan tema, ada kalanya berkaitan dengan ketakwaan itu sendiri. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Saya ulang, qiraatu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma, di dalam salah satu dua khutbah. Wal afdol membaca ayat itu antakuna fil khutbatil ula,
Litata adalah al-khutbatani. Ya, di khutbah yang pertama yang afdal itu supaya ada keseimbangan antara dua khutbah. Wasyartul ayati, adapun syaratnya itu disebut ayat. Ayat minal Quran itu antakuna mubhimatan wa kamilatan. Hendaknya ayat itu mubhimatan, sudah memberi pengertian. Kalau ucapan ya ayuhan nasu titik, nah ini kan belum memahamkan. Manusia diundang ki kon ngopo? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Diundang disebut itu untuk apa? Itu namanya belum mufhimatan. Wakamilatan, sebaiknya atau seharusnya satu ayat sempurna. Itu inda Ibni Hajar, menurut Imam Ibnu Hajar. Wa indar Romli, tetapi menurut Imam Romli yakfi, cukup walau ba'du ayatin, meskipun separuh ayat. Idza kanat mufhimatan, ketika ayat itu sudah cukup memberikan pemahaman. Jadi kadang kan ayat kan panjang, tapi terus dipetil sebagiannya saja atau separuhnya saja, tapi sudah cukup memberikan pengertian sebagai ayat yang menunjukkan kalimat khut. Iko sekawan, dalam khutbah biasanya ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku ternyata menurut mazhab ulama mazhab Syafi'i tidak termasuk rukun. Nah, yang termasuk rukun itu ad-du'a'u lil mu'minina. Hendaknya khotib itu memanjatkan doa lil mu'minin, untuk umum orang mukmin, pisaniyati ing dalam khutbah kang kaping pindho. Yang namanya doa mukminin itu syartuhu, ini menurut mazhab Syafi'i, mazhab ulama mazhab Syafi'i ya. Syartuhu ayyakuna ukhrawiyan. Hendaknya doanya itu doa soal ukhrawi. La dunyawiyan, jangan doa duniawi. Ya kayak tadi itu contohnya itu. Doa duniawi itu ya kira-kira semoga para santri ini diberikan kesehatan, ini duniawi, para santri diberikan rezeki yang lancar, living cost-nya jangan telat. Itu doa duniawi. Ya, tapi tidak dilarang, hanya saja dalam khutbah ini ya harus ada doa yang lil muslimin, yang sifatnya ukhrawi. Maka biasanya buku khutbah yang tersedia itu di dalam khutbah sani itu doanya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Jadi harus lil mu'minin wal mu'minat. Wala ba'sa bitasisihi lisami'in. Tidak jadi masalah kalau di dalam doa itu ada taksis spesial kepada para sami'in yang khutbah. Jadi misalnya spesial semoga jamaah sholat Jum'ah di MAJT ini mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan
pengampunan. Lisamiin wa yusanu addu'a liulatil amri. Begitu juga disunahkan membaca doa untuk ulatul amri. Ulatul amri itu siapa? Ya pemerintah yang sah. Ya doanya ya jangan doa yang politis. Ya. Semoga misalnya ini hasil pemilu ini diterima oleh semua pihak karena ini sudah sah menurut peraturan perundangan. Ya doanya semoga para pemimpin yang baru ini diberikan hidayah, diberikan pertolongan, disadarkan akan kewajibannya untuk menerapkan keadilan. Nah, ini doa untuk ulatul amri. Jangan mendukung politik. Politik itu nanti ada yang amin, ada yang enggak. Iya toh. Kalau sampean mendukung nomor 1, kok doanya untuk nomor 2, wah. Mendukung nomor 2 ternyata doanya untuk nomor 3. Wah, aminnya mantap. Jadi misalnya kalau sedang proses pemilu belum ada penetapan, ya doanya semoga pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang sesuai dengan keinginan umat Islam, yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama Islam. Sekarang hukum tartib, mengurutkan seperti tadi. Hamdalah, sholawat, wasiat bitaqwa, qiraatu ayatin, ad-du'a lil mu'minin. Apakah itu harus urut seperti itu? Itu ada beda pendapat. Hukum tartibi, hukumnya tertib mengurutkan baina arkanil khutbataini di antara rukun-rukun khutbah itu sunnatun indan Nawawi wa huwa al-mu'tamad wa wajibun indar Rafi'i. Ini biasanya di lingkungan mazhab Syafi'i itu kalau ada pendapatnya Ibnu Hajar lalu muncul yang lain itu Romli, Imam Romli. Kalau ada pendapatnya Imam Nawawi itu biasanya muncul corone penentangnya itu, tapi bukan penentang ya. Itu yang berbeda itu Rafi'i, Nawawi Rafi'i, Ibnu Hajar Romli. Wonten pertanyaan, Mas? Monggo santri ada yang mau bertanya? Belum ada? Belum ada. Masih lanjut. Dari WA juga belum? Belum ada. Syurutu sihhatil khutbataini. Syarat sahnya dua khutbah. Syarat sahnya dua khutbah itu ada isna asyara. Ada 12, banyak. Pertama al-dzukuratu. Hendaknya laki-laki. Nah, ini pernah ada hasil seminar dari para pemikir yang punya pikiran kesetaraan gender. Mereka berpendapat bahwa sebetulnya khotib perempuan itu enggak masalah. Nah, ini kalau di kalangan mazhab Syafi'i enggak boleh. Prakteknya di Indonesia juga belum pernah ada khotib perempuan. Kalau pernah ada itu khutbah nikah mungkin.
Ya, khutbah nikah. Sampeyan arep njajal engko nek nikah undangno khotib perempuan di apa itu sing ngetop sisan. Masalahnya khutbah nikah itu pemorano ya ora apa-apa. Beda dengan khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah itu bagian dari sholat Jum'ah. Yang kedua, at-thaharatu anil hadatsain ini seperti sholat lah. Harus suci dari dua hadas, yaitu hadas asghar dan hadas akbar. Saiki upama fa idza ahdatsa terjadi hadas sapa khatib fi asnaiha ing dalam tengah-tengah khutbah, ya harus tawaddoa, wudu, wasta'nafaha min jadidin, kemudian mulai lagi dari awal, mulai baru lagi. Jadi kayak sholat lah, persyaratan apa toharoh ini. Kalau di tengah-tengah khutbah, saking semangatnya khutbah menggebu-gebu, meledak-ledak, terus ada sesuatu yang keluar dari belakang itu. Nah, ini batal. Cuma mungkin karena sedang meledak-ledak nggak kroso, sehingga orang ngerti ini batal. Kalau ada makmum yang tahu, lu ya harus ditegur. Instruksi khotib, panjenengan tadi kentut. Itu harus bisa itu orang melakukan instruksi ini. Kalau tidak, kan semua yang Jumat dan tidak sah. Siapa yang tanggung jawab? Makanya kalau khutbah itu khotib itu ya jangan terlalu menggebu-gebu, nanti lupa, tidak terkendali, ujug-ujug ada rihun yang keluar itu. Suci dari hadas. Terus yang ketiga, suci dari najis. At-thaharatu anin najasati. Apa yang harus suci dari najis? Fitsaubi, pakaian yang dikenakan. Wal badani, badannya. Wal makani, tempatnya. Tempatnya harus suci, pakaiannya harus suci, badannya harus suci. Ayat toharatu taubil khotib, yaitu sucinya bajunya khotib, wa badanihi badannya, wa makanihi tempat, allazi yubashiruhu minan najasati, allazi yubashiruhu tempat yang terkait dengan apa itu nanti bersentuhan. Jadi kalau di tempat dekat mimbar itu ada najis, enggak membatalkan syarat ini. Asal dia tidak berdiri di atas tempat yang bernajis itu, jangan menyentuh. Kadang-kadang orang salah paham atau sedikit salah paham. Kalau di tempat sholat ada cecak, lalu orang tidak jadi sholat. Sholat di situ nggak apa-apa, asal jangan tangannya jangan menyentuh, kakinya jangan menincak itu. Nanti ketika sujud batu yojo nyujudi panggonan sing ana najise. Ya cuma hati-hatinya ya semua yang diletakkan di situ seperti sajadah atau kambal, karpet itu harus. Yang keempat, satrul aurati, menutup aurat. Ya biasa saya kira. Dalam prakteknya nggak ada khotib yang membuka aurat. Tapi kemungkinannya bisa khotib itu sarungnya suwek. Ya, sarungnya suwek di bagian yang itu auratnya, misalnya di atas lutut. Ini supaya hati-hati.
Walau ingkasafat, kalau terbuka auratnya, wa mago waktun, kemudian sudah berjalan waktu itu, yumkinu ayasturha, masih ada waktu untuk menutupnya, walam yasturha, tetapi dia tidak mau menutup, ya batolatil khutbatu, maka batalah khutbahnya, wa wajaba i'adatuha, wajib mengulangi. Yang kelima, al-qiyamu alal qadiri. Khotib itu hendaknya berdiri kalau dia mampu berdiri. Fa in ajaza anil qiyam, fa in ajaza lamuno lemah, tidak mampu anil qiyam khotoba, maka berkhutbahlah jalisan, hale duduk. Fa in ajaza khotoba muttaji'an, kalau nggak bisa lagi untuk khutbah duduk, ya khutbahlah muttaji'an, ya tiduran. Wal aula huna ayastakhlifa, yang lebih utama dalam hal ini ya diganti, khotibnya ganti. Jadi kalau tidak mampu berdiri, apalagi tidak mampu duduk, bisanya muttaji'an, itu ya diganti. Alhamdulillah ada tradisi bahwa khotib itu terjadwal. Artinya bahwa khotib itu lebih dari satu. Jadi kalau ngabari aku ora iso khutbah ono halangan, sakit atau apa, maka penggantinya adalah jadwal berikutnya. Saya kira di zaman sekarang ini, terutama kalau di kota-kota seperti Semarang ini, nggak ada khotib kok ajak kui. Siji sing diwaca ya sak buku khutbah, judulnya pirang-pirang. Tapi kan kalau satu orang nanti bosen. Al-julus bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Hendaknya syaratnya itu harus al-julus. Khotib harus duduk bainahuma, di antara dua khutbah. Duduknya seberapa lama? Fawqa tuma'ninatis sholati, lebih dari tumaninahnya sholat. Jadi kalau tumaninahnya sholat itu misalnya orang ruku itu ya tumaninahnya kira-kira membaca tasbih itu toh, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu ruku itu kira-kira tumaninahnya segitu. Lah yang namanya duduk di antara dua khutbah itu harus lebih panjang. Supaya lebih panjang, maka kemudian ada standarisasi si muadzin ini membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa tum'anim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrafi ibadik Sayyidina wa maulana Muhammad. Itu supaya tumanina. Duduknya itu syarat harus duduk. Pernah saya khutbah di masjidnya Bang Jateng Syariah. Lagi ning burine podium kuwi ora ana kursine. Saya tidak kontrol sebelum berjalan khutbah itu nggak kontrol. Begitu selesai khutbah ula mau duduk kurang kursi nih. Tapi karena itu syarat, ya saya tetap duduk di bawah silo toh. Lah ono sing cerita koncoku. Aku khutbah ning nggon Bang Jateng Syariah ora ono kursine. Lah terus
Ya aku ora lugu to. Ora lugu ya ora. Ada syarat yang tidak dipenuhi, itu harus duduk itu. Itu yang salah itu takmirnya. Yang ketujuh, al-mu'alatu bainal khutbataini urfan. Al-mu'alatu nuli-nuli. Nuli-nuli itu nyambung. Nyambung bainal khutbataini urfan, di antara dua khutbah. Ya secara urf. Secara umumnya piye lah. Jadi tapi jangan sampai antara dua khutbah itu diselangi dengan sesuatu yang panjang. Misalnya istirahat dulu, silakan jamaah minum-minum dulu, terutama khotibnya yang ngelak, itu tidak boleh, nggak mualah itu nanti. Jadi tidak nyambung antara khutbah pertama, khutbah kedua, ya diputusnya hanya untuk duduk, yang tadi tumak ninahnya itu di atas tumak ninah sholat. Wa ba'duhum qaddarahu. Sebagian ulama mengancer-nganceri mualah itu birok ataini khafifataini. Kira-kira menyelani itu dengan panjangnya 2 rakaat yang ringan. Kalau disebut rakaat ringan itu adalah rakaat sak perlune. Ya. Sak perlune itu yang penting memenuhi rukun-rukunnya. Jadi jangan 2 rakaat itu pertama membaca iftitahnya dawa. Baru kowe maca Fatihah tartil banget dawa meneh. Baru kowe maca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ya kenemenan. Ya umpama surat Sabbihis marobikal ala itu sudah panjang itu. Jadi bukan rakaataini khafifataini. Khafifataini ya nek saya menerjemahkan ya rukun-rukunnya saja. Takbiratul ihram, Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Nah, terus bangun rakaat kedua juga begitu. Nanti ditambah dengan tasyahud akhir. Nah, kalau baca-baca surat yang panjang-panjang ya bukan rakaataini khafifataini. Falau tola al-faslu ziyadatan an zalika wajib i'adatul khutbati. Falau tola lamuno dawa apa al-faslu pemisah antara dua khutbah itu ya ziyadatan lebih an zalika dari itu tadi yang disebut rakaataini khafifataini, maka wajib i'adatul khutbati baleni khutbah. Yang ke-8 al-mu'alatu lagi. Kalau tadi al-mu'alatu bainal khutbataini, sekarang al-mu'alatu bainal khutbataini wa bainas sholati urfan kama sabaqa. Antara khutbah yang 2, kemudian kan menutup khutbah kedua itu kalimatnya biasanya apa itu? Biasanya apa Mas? Ya, yang terakhir. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Lah, itu antara mengucapkan itu dengan sholat itu jangan ada let yang panjang, harus mualah juga. Lah mualahnya menurut kenyataan itu diselani oleh iqomah. Iqomahnya kalau iqomah Jumatan itu disunahkan yang cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi jangan kayak azan. Waktu azan kan panjang. Nah, waktu iqomah cepat.
Yang kesembilan, al-isma'u minal khotibi. Hendaknya memenuhi syarat bahwa khotib itu harus memperdengarkan. Isma' itu artinya khotib aktif menyampaikan, apa yang disampaikan itu diperdengarkan kepada jamaah. Ai isma'ul khotib arba'ina rajulan. Khotib memperdengarkan khutbahnya minimal kepada 40 orang. Jadi kalau di MAJT ini ada 1000 jamaah, maka yang diwajibkan oleh khotib supaya suaranya bisa terdengar itu hanya 40. Itu nek mic-nya mati. Nek mic-nya urip ya otomatis krungu kabeh. Sekarang persoalan ini menjadi sederhana karena di setiap masjid itu ada mic, ada speaker. Asal speakernya sehat aja. Yang ke-10, kalau tadi kewajiban khotib isma, ini kewajiban jamaah, ayas ma'ahuma arba'una. Jamaah minimal 40 orang itu gelem ngrungokke khutbah. Jadi jangan ditinggal ngobrol. Jangan ditinggal ngantuk, kabeh ngantuk. Lah khotibnya ilmiah banget tuh, biasanya ilmiah ki ngantuk. Pengen orang ngantuk lucu. Lah khotib kok lucu kaya mubalek Mbah Kiai Duri Azhari. Nanti ada kesunahan-kesunahannya itu. Jangan melucu, tapi juga jangan membuat orang ngantuk. Aisamaul hadirina, maksudnya bahwa aisamaul hadirina, bahwa hadirin itu harus mendengar liarkanil khutbati bil fi'li, terhadap rukun-rukun khutbah. Ai hakikatan inda Nawawi wa Rafi'i wa Ibnu Hajar. Ini menurut Nawawi, Rafi'i, Ibnu Hajar sama. Antakuna bil arabiyati, yang ke-11, hendaknya khutbah itu dengan bahasa Arab. Ayil arkan, rukun-rukunnya itu harus dengan bahasa Arab. Nanti kalau penjelasan yang lebih rinci, panjang, yang enggak harus. Wa dzalika idza kana fil qaumi man ya'rifu al-arabiyyah. Itu kalau di masyarakat itu orang yang bisa bahasa Arab. Wa illa fayakfi bi ayyi lughatin. Kalau tidak mampu bahasa Arab, ya dengan lugat apa saja yang bisa difahami oleh hadirin. Syarat yang ke-12, yang terakhir, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pada hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, dan kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.